Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Di sini ada pertanyaan dari hamba Allah di Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Naam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan tim tetap dalam lindungan rahmat Allah. Naam, amin. Ana mau nanya Ustaz, bagaimana tahapan seseorang dalam mempelajari ilmu agama bagi yang baru mengenal sunnah? Barakallahu fikum. Tayyib wa fikum barakallah. Tahapan seseorang dalam mempelajari ilmu agama bagi yang baru mengenal sunnah. Nah, pertama, dia harus belajar kepada seorang guru atau beberapa orang guru. Dan tidak boleh dia belajar otodidak. Tidak boleh dia belajar sendiri, membaca sendiri, menelaah sendiri, dan sampai menghasilkan kesimpulan sendiri. Ini bukan metodologi yang ada dalam Islam. Metodologi yang dikenal sejak dahulu, sejak zaman Rasulullah sampai dengan saat ini adalah metodologi mempelajari ilmu syar'i itu langsung kepada seorang guru. Sebagaimana Rasulullah SAW itu belajar Al-Quran langsung kepada Jibril alaihi salatu wassalam, dan beliau diajari oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Nabi tidak diberikan Al-Quran kemudian diperintahkan baca sendiri, dan seterusnya, tidak. Tetapi beliau diajari oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Demikian pula dengan para sahabat ridwanullahu anhum ajma'in. Mereka belajar langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal dimaklumi mereka ini adalah bangsa Arab, orang Arab yang paham dengan bahasa Arab, sebab itulah bahasa sehari-hari mereka, dan Al-Quran yang diturunkan itu dalam bentuk bahasa Arab, ucapan atau kalamnya Nabi juga dalam bentuk bahasa Arab. Tentu kita akan berpikir bahwa mereka tidak perlu belajar langsung, cukup mereka mendengarkan atau membaca Al-Quran sudah faham, cukup mereka mendengarkan ucapan atau kalamnya Nabi sudah faham. Tidak demikian. Mereka tetap belajar langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghadiri majelisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dengan generasi yang datang setelahnya. Terus demikian. Belajar itu tidak otodidak, tapi harus ada yang membimbing, harus ada yang mengajarinya. Dan guru atau yang membimbing atau yang mengajarinya ini tentunya dia adalah orang yang berilmu, memiliki ilmu dan dimaklumi hal tersebut. Nah, kemudian dia adalah seorang yang memiliki manhaj yang lurus. Dia bermanhaj ahlus sunnah wal jamaah. Dia memahami Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah, sesuai dengan pemahaman salaful ummah atau salafus salih. Dan tidak boleh mengambil ilmu dari sembarangan orang. Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala itu pernah mengatakan, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sungguhnya ilmu ini adalah agama, maka hendaknya kalian memperhatikan dari mana kalian mengambil agama kalian. Dan ucapan beliau ini dinukil oleh Imam Muslim dalam sahihnya, itu di muqaddimah sahih beliau. Nah, dan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, beliau pernah memperingatkan, beliau katakan, man sami'a min mubtadi'in lan yanfa'hu man sami'a. Siapa saja yang mendengarkan ilmu dari seorang ahlul bid'ah, maka tidak bermanfaat apa yang dia dengarkan. Nah, dan para ulama setelahnya seperti Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, tatkala beliau ditanya dari siapa kita mengambil ilmu, maka beliau katakan
Iya, boleh dari manusia, ya, seluruhnya kecuali dari 3 jenis manusia. Yakni 3 jenis manusia ini jangan diambil ilmunya. Ya, yang pertama kata beliau adalah ya sahibu hawa yad'u ilai. Ya, para pengusung hawa nafsu, pengekor hawa nafsu yang memperturutkan hawa nafsunya, bahkan berdakwah dan menyeru ya kepada hawa nafsunya. Ya. Au kadzabin fa innahu la yuktab anhu qalilun wala katsir. Atau seorang yang dikenal sebagai pendusta. Ya. Ini tidak ditulis dan tidak diambil ilmu darinya, baik itu sedikit ataupun banyak. Dan juga ya anrajulin. Ya, anrajulin. Ghallitu fayraddu ya, alaihi fala yuqbal. Orang yang banyak kesalahannya, ya, banyak melakukan kekeliruan. Ya, kesimpulannya diambil ilmu tersebut dari seorang yang dikenal sebagai seorang yang ahlus sunnah ya wal jamaah, dan dia memiliki ilmu. Ya, dia memiliki ilmu dan juga mengamalkan ilmunya. Ya, bukan hanya sekedar ya banyak hafalannya, ya Al-Quran, hadis, riwayat dan seterusnya, tapi dia tidak mengamalkan apa yang telah dia ilmui. Ya, ini juga tidak benar. Ya. Al-Imam Abdul Qasim Al-Asbahani itu pernah mengatakan walisan ilma bi kasratir riwayah wa innama huwal ittiba'u wal isti'malu yaqtadi bis sahabati wat tabi'in wa in kana qalilan ilmi wa man khalafa as-sahabata wat tabi'in fa huwa dhallun wa in kana katsiran ilmi. Ya. Dan ilmu itu kata beliau tidak hanya sekedar banyak riwayat, banyak penukilan, tapi ilmu itu adalah mencontoh, ittiba, meneladani para sahabat dan tabi'in, walaupun sedikit dari sisi keilmuan. Ya. Dan siapa saja yang menyelisihi para sahabat dan tabi'in, beliau itu adalah orang yang tersesat. Walaupun mungkin dia dari sisi keilmuan itu mungkin dikatakan banyak. Iya, ini yang pertama. Kemudian, ilmu apa yang mesti dia pelajari yang paling pokok? Yang paling pokok dan yang paling utama adalah dia mempelajari Al-Quran ya, dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Naam, dia berusaha untuk mempelajari Al-Quran, memperbaiki bacaannya, ya, dan itu dia belajar kepada seorang guru yang dikenal ya berilmu dari sisi Al-Quran. Naam, lalu dia berusaha untuk menghafalkan sesuai dengan kemampuan dia, baik itu Al-Quran maupun hadis. Naam. Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi ya, sebagaimana yang kita dapatkan dari kitab beliau Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami'. Ya, beliau katakan yang bagi talib ayyabda bi hifzi kitabillah azza wajal idh kana ajallan ulum wa aulaha bis sabaq wat taqdim. Ya, seharusnya penuntut ilmu itu memulai ketika dia mau belajar dengan menghafal Al-Quran. Ya, sebab itulah ilmu yang paling mulia, ya, dan paling utama untuk diprioritaskan untuk dipelajari. Ya, naam. Summa alladhi yatlul Qur'ana minal ulumi ahadithu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanuh. Ya, kemudian setelah itu ya dia berusaha ya untuk menghafalkan dan mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, fayajibu 'alan nasi talabuha idh kanat ussa syari'ah ya wa qaidatuha. Maka wajib bagi manusia untuk mempelajarinya. Ya, sebab itulah pondasi dari syariat dan kaidahnya. Nah, ini yang paling pokok. Yang pertama, Anda hafal, pelajari Al-Quran dengan baik dan benar, ya. Kemudian berusaha menghafalkan dari Al-Quran sesuai dengan kemampuan Anda. Demikian pula dengan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab seluruh ilmu dan beserta cabang-cabangnya itu sumbernya dari dua hal ini, yaitu Al-Quran, ya, Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, dan kemudian iya, dia hendaknya fokus ketika belajar, ya. Fokus ketika belajar, dia ketika
mempelajari sebuah cabang ilmu, ya, dia konsentrasi dan fokus untuk menguasai cabang ilmu tersebut dan tidak main comot kiri kanan. Ya, sebab ini seperti yang diungkapkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, hadza yudayyi waqtaka, wa yushattitu dhihnaka. Itu akan membuang waktu dengan banyak. Naam. Dan itu akan membuat pikiranmu tidak akan terfokus. Comot sana, comot sini, ambil sana, ambil sini. Tidak demikian. Tapi dia berusaha memperkokoh pengetahuannya pada satu cabang ilmu, dan kemudian barulah dia beralih kepada cabang ilmu yang lainnya. Lalu yang berikutnya hendaknya dia berusaha mempelajari mulai dari dasar, yakni mulai daripada kitab-kitab yang kecil, matan-matan yang ringkas. Dia berusaha untuk membangun khazanah ilmiahnya dan memperkokohnya dari hal-hal tersebut. Jangan dia pindah ke kitab-kitab yang lebih tebal atau kitab-kitab yang di atasnya sebelum dia kokoh di ilmu-ilmu dasar tersebut. Kemudian yang berikutnya hendaknya dia berusaha mengetahui, mempelajari dan memahami pokok-pokok dari permasalahan dan kaidahnya. Pokok-pokok permasalahan dan kaidahnya. Kalau dia mampu mempelajari ilmu usul dari seluruh cabang ilmu syar'i, baik itu usul tafsir, usulul hadits atau mustalahul hadits, dan kemudian usul fiqh dan juga qawaidnya, maka itu yang paling tepat. Para ulama menyebutkan man hulimal usul hulimal usul. Siapa yang terhalang atau diharamkan dari ilmu usul, pokok-pokok, maka dia akan terhalang atau diharamkan mencapai maksud dan tujuannya. Nah, kemudian yang berikutnya permasalahan yang dia hadapi ketika dia belajar yang dia tidak pahami, hendaknya dia berusaha untuk bertanya kepada gurunya atau kepada kawan belajarnya. Nah, dan jangan dia membiarkan hal tersebut kemudian membuat kesimpulan sendiri. Dan yang paling terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah dia menghiasi dirinya dengan adab-adab yang dituntunkan dalam syariat. Dan ini yang paling ini yang pokok. Sebab para ulama terdahulu itu sangat menekankan namanya adab. Nah, baik itu adab kepada Allah berupa mentauhidkan Allah, tidak menyekutukannya, dan seterusnya, maupun adab kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Baik itu manusia secara umum maupun kepada kaum muslimin. Termasuk adab kepada Rasulullah, adab kepada sahabat, dan adab kepada para ulama dan adab kepada orang berilmu. Banyaknya timbul permasalahan di zaman ini disebabkan sebahagian penuntut ilmu itu qillatul adab. Mereka minim sekali dari sisi adab. Naam. Mereka tidak faham Al-Quran, tidak menghafalkan Al-Quran, bahkan mungkin bacaan Al-Qurannya tidak beres, tidak tahu hadis sepotong dan seterusnya. Tapi begitu berani menjatuhkan orang-orang berilmu, begitu berani menjatuhkan para ulama. Ini semua menunjukkan rendahnya adab mereka dan metodologi belajar mereka yang keliru. Nah, ini secara ringkas insyaallah taala, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala alam.